Situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami. Halo teman-teman semuanya. Di saat dunia bingung masalah dalam hal pangan dan energi, justru Indonesia lagi gencar-gencarnya membangun ekosistem ekonomi baru di dalam negeri. Cobaan demi cobaan yang menerpa Indonesia tak membuat negeri kita tercinta ini melemah, namun justru semakin gigih dalam mencapai tujuan yang kita dambakan, yaitu 2045 emas. Indonesia diberkahi oleh sumber daya alam yang melimpah. Di saat dunia mencoba beralih transisi ke energi baru terbarukan, justru sumbernya ada di Indonesia, yaitu nikel. Namun bukan itu saja, bagi yang memandang SDM Indonesia terbelakang nih akan kaget jika menonton video ini. Indonesia ini 275 juta penduduk, terdiri dari banyak individu dan pribadi yang berbeda. Terlebih Indonesia adalah negara yang demokrasi, di mana segala opini, statement, dan pendapat boleh di negeri ini, siapapun. Namun, hal itu terkadang membuat segelintir orang yang PA nih berstatement tanpa data yang membuat citra Indonesia ini buruk. Katakanlah 1000 orang yang PA. Namun itu bukan cerminan bagi 275 penduduk Indonesia, guys. Namun saya nggak mau bahas itu saat ini. Yang gua mau bahas adalah penemuan penting yang bermanfaat bagi Indonesia dan mungkin saja bagi dunia nantinya. Penemuan ini bernama B30. B yang artinya adalah biosolar, sedangkan 30 yang artinya adalah 30%. B30 adalah jenis bahan bakar yang terdiri dari campuran solar, yaitu minyak solar dan biodiesel. Dengan adanya perbandingan 70 berbanding 30, artinya 30% dari campuran tersebut merupakan terdiri dari bahan bakar yang berasal dari sumber nabati atau organik, seperti minyak kelapa sawit, minyak jarak, ataupun dari beragam bahan organik lainnya. Biosolar atau B30 ini diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Setelah melalui rangkaian uji coba dan menunjukkan hasil yang positif, Presiden Joko Widodo tanpa basa-basi langsung melaunching program mandatori B30, campuran biodiesel 30% dan 70% BBM jenis solar, bertempat di SPBU Pertamina MT Haryono, nomor SPBU-nya nih 31.128.02 Jakarta. Silahkan datang ke sana jika masih ada yang belum percaya. Program mandatori B30 ini diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia mulai Januari 2020. Indonesia pun tercatat sebagai negara yang pertama mengimplementasikan B30 di dunia. Ya, karena ini adalah benar-benar penemuan kita, bro. Usaha-usaha penurunan impor solar terus dilakukan pemerintah. Bahkan melalui implementasi B30 ini dapat menghemat devisa hingga 63 triliun rupiah. Penerapan B30 ini akan berdampak pada meningkatnya permintaan domestik akan crude palm oil atau CPO, juga menimbulkan multiple effect bagi sekitar 16,5 juta petani kelapa sawit di Indonesia. Dirasa belum puas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Bapak Arifin Tasrif, mengatakan bahwa 1 Februari 2023 kemarin, pemerintah resmi meningkatkan persentase percampuran bahan bakar nabati atau BBN, bukan BBM ya, BBN, ke solar dari B30 menjadi B35. Hal ini karena program B30 berjalan lancar pada tahun 2022 kemarin. Sepanjang tahun 2022, program itu telah mencapai 10,45 juta kilo, lebih tinggi daripada target sedikit yang dipatok sebesar 10,15 juta kilo. Lebih lanjut, dia mengatakan potensi penghematan devisa dari kebijakan itu mencapai 122,65 triliun rupiah atau sekitar 8,34 miliar US dollar. Angka tersebut diakui oleh Arifin Tasrif telah melonjak dengan cukup signifikan dibandingkan penghematan tahun 2021 yang mencapai hanya 4,54 miliar USD.
Program B35 ini bisa berjalan karena pemerintah memiliki dana yang dikumpulkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Dia menjelaskan, BPDPKS memiliki 3 fungsi utama, yaitu menghimpun dan memungut iuran ekspor sawit, di mana dana pemungutan ekspor ini diinisiasi dan dibangun bersama-sama para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pelaku usaha dan petani kelapa sawit. Selain itu, program B35 lainnya dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 34,9 juta ton CO2. Dengan begitu, pemerintah dapat mempercepat energi bersih berkelanjutan dan mendorong investasi untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Kebijakan B35 diharapkan dapat menyerap sekitar 13,15 juta kilo biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sekitar 10,75 miliar US dollar dan dapat meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar 16,76 triliun. Selain itu, saat ini pemerintah sedang bergegas dalam program selanjutnya, yaitu B40. Proses overhaul atau pemeriksaan mesin untuk melihat hasil pembakaran dari bahan bakar yang telah dicampur dengan B40 sedang dilakukan saat ini. Sebelum dilaksanakan implementasi B40, pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait telah melakukan persiapan teknis dengan melakukan uji coba jalan atau road test B40 yang akan diluncurkan oleh Menteri SDM Arifin Tasrif pada Juli 2022 yang lalu. Bila ini tuntas, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi kapan B40 ini akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pihaknya masih belum bisa menyebutkan kapan pelaksanaan B40 selanjutnya diberlakukan. Namun demikian, bila B40 ini dilaksanakan tahun depan, maka kuota biodiesel bisa meningkat mencapai 15,3 juta kiloliter dari alokasi 11,2 juta kiloliter pada tahun 2022 kemarin. Dengan adanya B40 ini dapat menghemat devisa negara hingga 200 triliun rupiah. Bagus ya, kalau kita lihat kan nanti dengan B30 ini 48% daripada palm oil ini akan terserap. Ya, artinya akan ada stabilitas harga dan kasih lihat ke dunia bahwa kita bisa hidup mandiri. Bagi saya yang penting bagaimana pesan Presiden kita kurangin impor. Sampai tidak sama sekali impor. Kita harus mampu. Nah, sekarang ini kita doakan semoga program ini lancar teman-teman sampai ke B100. Dan sebagai informasi ya teman-teman ya, kita sebenarnya sudah mampu memproduksi B100. Ingat, kita sudah mampu memproduksi B100. Namun, karena ini adalah program nasional bukan program swasta yang tidak mempunyai riset khusus dan dana khusus, maka sebagai testimoni, kendaraan masyarakatlah yang dijadikan kelinci percobaan. Nah, di sini uniknya teman-teman, dengan negara kita nih, dengan segala keterbatasan yang kita miliki nih, bukan berarti kita berhenti untuk berinovasi dan melakukan penemuan-penemuan baru. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.